berarti, pengalaman Mas waktu Mas interview, sama pada saat Mas sudah bekerja dan menginterview orang, harusnya sudah terjawab dong, ya kan, kenapa waktu itu Mas diprosesnya sampai 3 Mhm. bulan, ya kan? Sip, assalamualaikum Mas Doni, selamat sore. Waalaikumsalam Hari ini hari warahmatullahi Sabtu, ya nggak Mas Doni, wabarakatuh. ya? Nah itu, Nah itu dia kit ya. kita kita nyari waktu tuh susah kayaknya. Susah Iya nih bener kayak gini Mas, tuh susah. bener Mas, Ngejanjiin nyari dari bulan kayak abis lebaran ya, apa sebelum lebaran ya? sebelum lebaran Mas, sebelum lebaran asli. Apa namanya, nyari nyari waktu tuh kayaknya ini banget, langka Nah, banget ya, nyari nyari waktu tuh susah nyari bener. spare-nya sih susah bener, lagi Iya susah. bener bener. Oke Mas Doni, ini di rumah nih ngomong-ngomong Mhm. di rumah Mas ya? Iya, lagi di rumah aja, nggak Lagi di boleh rumah aja. kemana-mana kata pemerintah. Asik, berarti taat banget nih sama sama ini ya, sama peraturan gitu ya, ya nggak sih? Kadang-kadang, jujur aja nih kadang-kadang iya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi tetap Nah, dong yang namanya tergantung protokol kesehatan tetap dijaga dong, ya nggak sih? ya, wajib Masker, itu cuci wajib. tangan, jaga jarak gitu ya. Ya minimal 3 Heeh, itu kan, dari 5 gitu ya. iya. Siap 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 Sama siap. satu tuh sekarang, vaksin kayaknya udah harus ya? Udah wajib Wajib, kayaknya itu, iya wajib, masuk gedung masuk iya. gedung, naik kendaraan, itu udah oke tuh. Kalau belum punya vaksin ya mau nggak mau. Iya, betul. Ya jadi kita juga kalau misalkan nggak ada vaksin itu ya terlepas dari pro dan kontra ya, kalau dengerin Iya, segala macam berita gitu kan, gimana caranya nanti kalau misalkan ada orang yang, punya punya apa namanya, darah tinggi lah atau apa kan nggak bisa divaksin tuh kayak gimana mhm, tuh ya kan, masa nggak bisa masuk juga gitu kan. Nah itu iya, ya gimana solusinya, ada sih beberapa ahli yang sudah menjelaskan gitu kan ya, kasih tapi kita balikkan kepada mereka yang berwenang lah gitu kan. Kita cuma mhm, masyarakat biasa yang tidak berkecimpung di dunia itu, ya sudahlah gitu ya, kita ikutin aja lah peraturan yang ada. Asalkan kita nah, nggak sampai terhimpit dalam keadaan ekonomi terus-menerus kayak gini lah Mbak, Mas ya. itu dia mau sampai kapan kan? Iya, betul betul betul. Nah, pendengar dari Nah, channel gue nih ya, ngomong-ngomong kita nih kehadiran nih dari seorang HRD ya, HRD dari PT apa Mas? dari Gapura Prima Group, Mhm kebetulan perusahaannya bergerak di bidang konstruksi, mhm. eee, pro konstruksi, properti, sama developer di Oke, Jabodetabek saat ini. Jabodetabek saat ini ya. Jabodetabek. Tapi Sempet ada di Bali. TBK kalau nggak salah ya Mas ya, betul ya? Iya, Sama udah TBK TBK ya? Oke TBK. oke oke. Kantor pusat di ini Mas ya, di Beleza itu ya? Jadi pengelola gedung di The Beleza Permata Hijau itu ya? Permata Senayan ya? Iya, Ya Permata Hijau benar? Permata Hijau. Posisinya Betul. pas di seberang ITC-nya tuh. Oh saya pikir itu ini loh, apa namanya, satu kesatuan loh ITC sama Beleza itu. Dulu Karena zaman saya kecil kayak gitu. iya Ngeliat kan? kayak, wih gede banget gitu Kiri kanan kan. sama Belum bentuk ada bangunannya kan? ya, belum belum ada mall apa tuh, Gandara City belum ada dulu. Iya Waktu saya lewat, belum wih belum, Ganjit mah belum kayaknya ada. kelihatannya wilayahnya wih gede banget, elit banget gitu. Pas masuk, oh ternyata perkantoran doang. Mall-nya ada tapi di bagian bawah aja. Itu pun juga Iya. ruko-ruko untuk perkantoran aja. Mhm 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 mhm. Ya makanya saya mikir itu kayaknya ITC sama The Beleza ini kayaknya satu grup, apa bentuk gedungnya sama gitu kan, warnanya juga Nah, sama, cuma seberang-seberangan gitu kan. Apa ini satu grup atau satu owner gitu kan, taunya beda, ya Allah, baru baru ngeh sih. Ya beberapa tahun yang lalu sih, baru ngehnya kan. mhm, Kalau nggak Mas Doni yang nggak ngasih tahu gitu kan asik. Kalau boleh tahu nih Mas, nah jadi tujuan mhm, saya ngundang Mas Doni ini kan, jadi kalau nama lengkapnya kan Haidir Ali Ramdoni ya, Ramdoni ya, iya, biasanya dipanggil Mas Doni gitu ya. Nah dari Mas mhm. Doni sendiri nih, sudah berapa lama nih Mas kerja di PT Gapura Prima Group ini? Di Gapura Prima itu udah hampir 4 tahun. 4 tahun, wih lumayan nih. Dari November 2017.
November awal tuh, awal. 2017. Oke. Ah, itu pertama kali ngelamar itu nggak langsung ke bagian sekarang, di Mhm, bagian arsip, di mhm, bagian arsip dokumen, ngurus-ngurus dokumen, kebetulan kuliah di bagian perpustakaan arsip juga. mhm. Setelah itu sambil berjalannya waktu, belajar tentang hukum juga, belajar tentang HRD juga, akhirnya Mmm, karena kebutuhan dari kantor, daripada nambah karyawan, coba mhm. yang ada dulu kita manfaatkan gitu kan. Oke. Akhirnya, belajar lama-kelamaan, ya kayak sekarang alhamdulillah ngerti lah untuk Mhm. urusan SDM, untuk urusan, ya Legal. aturan-aturan pemerintah, legalnya juga, gitu. Ya karena makanan sehari-hari ya dari kerjaan ya, betul ya, Mas, ya? Iya, Iya 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 itu iya iya dia. iya. Mungkin mungkin, eee, karena satu satu hal yang kita anggap pekerjaan, Mhm. terus kita juga, seperti tadi makanan sehari-hari, terus juga kebutuhan yang harus ya kita belajar, kita harus paham, lama-kelamaan jadi nempel di otak gitu. Jadi kayak udah Oke. ngalir gitu aja gitu kan, padahal dulu mungkin kita nggak pernah kepikiran mau jadi kayak yang sekarang gitu. Mhm. Cuma Oke. ya makin ke sini ikutin ajalah. Oke oke oke. Mas, kalau boleh tahu nih, Mas, Mhm, eee, bisa tolong dijelaskan secara detail nggak sih mengenai perusahaan Mas nih? Kan itu kan, grup ya? Kalau setahu saya sih kalau mhm, grup itu kan pasti banyak PT-PT-nya ya, apalagi TBK kan pasti iya. anak-anak perusahaannya kan pasti ada gitu kan ya. Bisa tolong dijelasin Kalau mungkin anak perusahaan-perusahaannya itu bergerak di bidang apa gitu? Apakah semuanya satu industri atau ya satunya mungkin ada logistik, ada yang bagian apa nih distributor atau apa gitu, Mas? ini sedikit aja sih, yang saya ngerti secara langsung nih ya. Mhm, Awalnya berdiri itu kan Gapura Prima itu namanya PT Perdana Mas. PT Perdana Mas itu di tahun 1987, mmm, makin ke sini dia makin berkembang dan masuk ke TBK itu di tahun 2008. oke, Masuk ke TBK 2008 dengan, nama PT Perdana Gapura Prima dan grupnya itu ya Gapura Prima Group. mhm. Dia membawahi sekitar ada ya 40-an anak perusahaan. Wih, 40 anak perusahaan? Iya, kurang lebih sekitar 40-an anak perusahaan, Oke. terus untuk dari 40 itu sekitar 9 yang TBK, termasuk PT Perdana Gapura Prima, Oh, gitu. tempat Mas Doni ini bekerja ya? Mhm. Oke, Kebetulan yang di Beleza ini kan kantor pusatnya di bawah PT Perdana Gapura Prima. mhm, Terus, apalagi ya, untuk bergeraknya kita kebagi 2 sih sebetulnya. Kita ada residensial untuk bagian mhm, perumahan, rumah tempat tinggal, sama di mhm. bagian high rise untuk High gedung-gedung rise, bertingkat. apartemen ya? Ya, Termasuk apartemen ya? apartemen, mall, gedung-gedung, gitu. Mmm, Kita juga sudah terbagi menjadi untuk saat ini sih 6, terakhir kali kita terbagi menjadi 9 wilayah, lama-lama kita kerucutkan agar lebih mudah koordinator sih, karena mmm. itu aja. Kita ada di Bogor, di Tangerang juga ada, Bekasi ada, di Jakarta Selatan ada, Wih, itu landed house atau kebanyakan itu tadi, apa namanya, high rise building tadi? eee, kalau dibilang dari jumlah sih sebenarnya lebih banyak di landed sih. Wah, Tapi kalau untuk building, untuk di gedung kita udah bangun lebih dari 30 gedung, uh, itu ya salah satunya di Beleza. Untuk proyek pertama yang saya tahu itu dulu kantor ngebangun 3.000 rumah, yang terluas sampai detik ini ada di Bukit Cimanggu City, daerah mana tuh? Depok ya? itu Bogor Oh Bogor, Bogor, ya deket lah ya, Depok sama Bogor mah. iya, pinggiran lah ya, 3.000? tapi itu lumayan luas. Tiga Heeh, ribu ya? kayaknya lebih deh sekarang sambil berjalan, iya 3.000 rumah. Wah, baru saya tahu tuh daerah daerah apa namanya, daerah situ ya, sampai 3.000 rumah itu ya berarti segmen marketnya, segmentasinya itu berarti entah itu menengah ke bawah, entah itu siapapun itu, ya pasti itu kalau misalkan dibuat 3.000 itu ya pasti padat sih, Iya, macem-macem sih ya. iya kan?
Dan mungkin peminatnya juga banyak pasti itu kemungkinan sudah terfulfill semua tuh, Mas? Eee, Semakin ke sini sih banyak yang sudah terisi, banyak yang udah mulai penuh, tapi perusahaan kayaknya mau memperluas lagi, mungkin Wah, wilayah sampingnya dibeli, dibangun lagi gitu. Masih berjalan terus. oalah. Oh, continuously berarti ya Mhm, untuk ininya ya, untuk perluasannya ya berarti ya, yang kemungkinan dari tahap awal ini, itu sudah sukses makanya daerah-daerah sekitarnya itu kalau bisa untuk diperluas ya dibeli gitu kan. iya, Iya biar iya iya makin iya. berlanjut. Nah ini ngomong-ngomong dari Mas nih berarti dari timnya Mas Doni juga bagian legal dan HR ya berarti ya? Yang Iya, berarti ya itu kan pasti ada terkait dengan pembebasan lahan ya kan, pasti ada terkait sama gugatan-gugatan, berarti itu makanan sehari-hari juga dong berarti Mas, ya nggak sih? nah itu. Iya Betul ya? benar. Udah jadi hal yang biasa sih jadinya, awal-awal masuk tuh kayak, "Wih, perusahaan parah juga nih, ada masalah ini, ada masalah itu." Tapi ternyata, diskusi sama orang yang di bidang yang sama itu hal Mhm. yang biasa gitu. Mmm, Karena kan memang kita pembebasan lahan apalagi kan, namanya surat-surat, mungkin ada yang heeh, dulu hilang, terus ya. berlanjut, ada yang tiba-tiba ada yang mengklaim, itu udah biasa. Tapi ya pasti ada solusinya dong ya kan? Berarti Iya, sampai apa namanya, sampai ke tahap pengadilan dong berarti ya? biasanya sampai, kita sih sebisa mungkin ya, sebisa mungkin Mhm. selesaikan itu secara damai gitu. Mmm, Kadang kita lihat tahun siapa yang lebih dulu, kan biasanya gitu. mhm. Suratnya siapa nih yang lebih tua berarti lebih dasarnya dia. Cuman, nggak menutup kemungkinan juga biasanya masuk sampai ke petun, pengadilan tinggi, Oh. dan kita juga udah sebelum kita maju ke sana pun kita harus siapin juga kan datanya Ya, betul betul semuanya. betul. Mas, nah jadi ini nih Mas, Mhm, kita masuk ke pokok inti pembicaraan kita kali ya. Nah ini kan Mas kan mhm. di PT Perdana Gapura Prima ini kan, Mas kan sebagai HR and legal ya? Berarti paham dong, terkait dengan proses rekrutmen dari A sampai Z gitu ya? Betul nggak Insya sih Mas? Allah. Insya Allah ya. Apa ada tim selain Mas Doni nih? Biasanya kita sih bareng-bareng, kita ada Bareng ya? kalau di kantor pusat ya, iya di Mhm, kantor pusat kita ada 4 orang yang, ya masing-masing saling ngisi sih, nggak oke. ada kekhususan untuk si A harus megang ini, si B harus megang ini, enggak, karena kita di pusat gitu. Dibagi-bagi nggak sih Mas? Misalkan kan kalau biasanya kan di perusahaan-perusahaan itu kan ada nih, Mhm, untuk HR and GA. Nah, tapi HR-nya iya, itu dia lebih ke arah recruitment and selection, misalkan satu lagi misalkan yang assessment, satu lagi misalkan dari sisi apa gitu. Ada nggak sih Mas kayak gitu? kalau kalau di kita lebih ke arah si A megang, eee, yang di kantor pusat ya, si A Ya. megang untuk laporan dari regional 1, si B untuk laporan Oh. regional 2. Jadi hampir semuanya handle semua gitu. Nah, Tapi itu memang biasanya ada tugas satu tugas yang heeh, lanjut lanjut, sorry mhm, Mas, lanjut. ada satu yang, pegang bagian BPJS. BPJS Oke, satu fokus tim, gitu. BPJS 1 ya? Memang memang, Iya, fungsinya di situ ya? khusus dia. Berarti terkait sama payroll juga dong berarti ya? Penggajian dong? Mhm, Nah, pengajian nanti kita nanti bahas dia yang tentang pegang. itu Mas. Nah, kalau boleh saya tahu nih Mas, di apa, Gapura Prima Group nih, Mas tadi kan bilang dari tadi ngomongin kantor pusat kantor pusat kantor pusat mulu dari tadi ya. Mhm, Mungkin penasaran saya berarti ini, terbagi-bagi dong dari beberapa perusahaan ini untuk HRD-nya ya? Berarti nggak centralized ya atau terpusat gitu, Mas? Atau dari masing-masing PT itu ada eee, HRD-HRD-nya sendiri? di setiap PT itu ada HRD-nya masing-masing, di setiap Oke wilayah itu ada. oke Jadi, awalnya itu tujuan di pusat ini kan memang untuk men-centralize, walaupun mhm, belum sempurna. oke, Gitu. Kenapa kita bilang belum sempurna, ya setiap perkembangan aturan pun ada kekurangan gitu. mhm Nah, sambil berjalan ini tugas wilayah itu untuk koordinir operasional di wilayah, mhm entah itu sebagai absensi, mhm terus, update-update shifting yang penting karena kan di wilayah itu shift-nya selalu berlaku tuh siang malam, mhm terus juga cuti karyawan di wilayah. mhm Nah, yang di pusat ini sebagai kontrol sih, sebagai mhm. kontrol, penerima laporan, sama rekrutmen kita hanya di pusat, kecuali, Oh, untuk tim marketing ya.
Untuk yang lain itu rekrutmen biasanya di pusat. Oh gitu. Kalau memang urgent kita mempersilahkan, tapi paling 1-2 orang dengan jabatan di bawah manajer. Untuk Entah itu memposting lowongan staff, tertentu gitu ya? iya, untuk langsung rekrut Hmm, sesuai kebutuhan. Jadi nanti tinggal dari wilayah kasih laporan ke pusat bahwa ini ada 1 karyawan baru masuk gitu, mhm. kontrak sekian, terus gajinya sekian, disetujui oleh regional head-nya dia. Oke. Dari regional head-nya dia kirim laporan ke pusat, di pusat itu nanti kita evaluasi lagi apakah gaji yang diterima itu sesuai yang dikirimkan dengan standar kita, Mhm. terus juga kualifikasi yang diberikan itu sesuai atau tidak. Kan nanti di form kita itu ada kelebihan kekurangannya dia juga gitu. Dan rata-rata kita selalu kasih kesempatan untuk karyawan ini nyoba dulu gitu. Jadi kita Oh. biasanya kontrak itu kita ada 2 macam. Yang pertama 6 bulan, setahun, atau 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Permanen setelah itu? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Apakah bisa Ya, kalau diperpanjang? memang ya, kalau bisa Oke. diperpanjang ya. Apalagi nanti ya mungkin nanti kita bahas juga yang tentang Mhm. peraturan ombudsman yang baru itu kan. Dibahas sekarang Kalau aja, ini Mas. peraturan yang jadi kan kalau peraturan yang dulu itu biasanya setahun setelah kontrak, karyawan itu harus masuk karyawan tetap atau diberhentikan kontraknya, Betul. selesai gitu. Ya, betul. Kalau di peraturan ombudsman yang sekarang ini peraturan nomor 35 ya, kalau nggak Mhm. salah nomor 35 tahun 2021, itu maksimal kontrak 5 tahun. Oh, kontrak 5 tahun ya? Maksimal kontrak 5 tahun, nanti, setelah 5 tahun atau sebelum 5 tahun proyek itu sudah selesai, tidak ada pekerjaan lagi, kontrak bisa diselesaikan. Mmm. Tapi kalau setelah 5 tahun, antara 2 nih, karyawan tersebut, selesai atau kita angkat sebagai karyawan tetap, Oke. gitu. Wih, tadi saya Sebenarnya sih ya, mhm, sebenarnya kenapa, Mas? kalau dari saya sebenarnya kalau dari saya sih semua peraturan ada plus minusnya juga, Iya, gitu. betul. Cuma kan tergantung dari mana kita mandangnya nih, Iya 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 iya. apakah lebih lebih berpihak ke karyawan kah atau ke perusahaan kah gitu, semua ada plus minusnya pasti. Betul betul betul. Ya semua perusahaan pasti ada peraturan-peraturan SOP yang sudah dibuat itu Nah, ya baik lagi ya kebijakannya kita mau dari sudut pandang mana kita menilai peraturan tersebut gitu ya. Kalau misalkan menurut kita baik secara manajemen belum tentu dari karyawannya, begitu juga sebaliknya sih biasanya sih kayak gitu. Nah, saya sih iya, mikir gitu ya, dari perusahaan Mas ini berarti koordinasinya itu panjang nih berarti prosesnya ini ya, dari panjang. macam-macam regional ya, untuk koordinasi Saya dari ngelamar 3 bulan wilayah-wilayah loh, sampai sampai ke pusat nih ya. saya ngelamar 3 bulan di kantor. Wah, Prosesnya seingat saya nih, heeh, agak lucu sih dulu. Ngelamar itu bulan Juli. heeh, Bulan Juli, ngelamar di bulan Juli, terus, proses isi data, terus wawancara itu di bulan Juli. mhm, Sampai di bulan Oktober itu nggak ada kabar, akhirnya saya kirim email. heeh, reply ya, Maksud saya, "Ini jadi nggak jadi kabarin kek," gitu kan. heeh, Namanya betul, kita pencari kerja waktu itu. betul betul. Kebetulan memang waktu itu di kantor kan ada teman kuliah juga, "Tolong bantu follow up dong," gitu. Oke, Ternyata memang karena berarti ada orang dalam nih ya? untuk bantu infoin sih. Oke, terus lanjut Nah, Mas. diinfoin dan memang waktu itu dari kantor lagi nunggu 1 orang untuk keluar, Oh, tuh. Jadi memang, saya masuk itu replace, gantiin karyawan yang dia, ngundurin diri waktu itu. oke, Tapi karena proses serah terimanya belum selesai, karena dia juga di bagian hukum, mhm. jadi agak agak mundur lama. Itulah yang menjadi penyebabnya ya, lamanya itu Ya, ya? dan kita juga ngerasain itu ketika kita rekrut orang nih. Heeh Saking lamanya proses di dalam, ketika kita cari orang, kita kabarin orang yang kemarin kita interview, heeh. karena kelamaan dia juga udah dapat kerjaan, kita cari lagi, kita nggak Nah, ngutang lagi gitu. berarti berarti, pengalaman Mas waktu Mas interview, sama pada saat Mas sudah bekerja dan menginterview orang, harusnya sudah terjawab dong,
Ya kan, kenapa waktu itu Mas diprosesnya sampai 3 bulan ya kan? Iya. Ya kan. Nah, jadi penasarannya itu ya terjawab sudah gitu kan. Oh, ternyata pada saat gua memegang apa namanya, gua memegang role ini ya beginilah prosesnya gitu ya, Mas, ya. Kalau boleh tahu prosesnya Ya. itu sejauh mana sih, Mas, proses interview di sana? Misalkan nih, umumnya ya, kalau umumnya di masing-masing Mhm. banyak perusahaan itu kan, kalau zamannya masih sebelum Covid ya, orang, Mhm. nge-apply, ya kan, entah dari mana itu job portal apapun itulah ya, atau dari manapun. Nah, nanti kan dari HRD kan ngesortir, terus ditelepon Mhm. atau di SMS atau di WA gitu kan, atau di email lah ya. Nah, setelah mereka terima, mungkin si job seeker-nya, oh klarifikasi, googling gitu ya, oh ini perusahaannya ini bener nih, ya kan. Nah, setelah itu mungkin dari Mas baru ditelepon gitu kan, telepon, ngundang yang tadi itu misalkan atau dari si jarang sih kalau kalau misalkan dari job seeker-nya nelpon ke HRD-nya, tapi HRD kan biasanya nelpon Mhm. ke job seeker-nya gitu kan. Mas telepon, terus Mas undang gitu ya. Ini umum nih yang flow-flow Mhm. umumnya ya. Nah, setelah Mas undang untuk interview, mereka datang, apakah, eee eee, pertama itu diinterview oleh HRD-nya lah terlebih dahulu atau langsung ke user atau kayak gimana nih, Mas? Terus setelah diinterview apakah langsung, untuk posisi-posisi tertentu misalkan melalui ada psikotes terlebih dahulu baru interview user, habis interview user baru ke, medical check up misalkan jika diperlukan baru diterima misalkan kayak gitu. Nah, itu kan umumnya biasanya ya, Mas, ya. Nah, kalau di tempat Mas nih kayak gimana nih, Mas? Kita ada 2 sih, ada 2 perbedaan nih, karena kan Mhm, kita kita pandang, kantor Gapura Prima Group ini terbagi menjadi 2 dulu nih. mhm, Yang pertama itu dari wilayah, mhm. yang kedua dari pusat, Oke, gitu. 2 itu dulu yang Kalau rekrut mesti ya ditekankan ya? Oke. ya, yang pertama kalau dari wilayah biasanya prosesnya jauh lebih panjang, Uh, gitu. Kenapa kita bilang jauh lebih panjang? Eee, Tiap ada kebutuhan, wilayah itu harus info dulu ke pusat, oke. gitu. Dari HRD wilayah bikin permohonan penambahan karyawan yang di-ACC oleh, regional head-nya dia, direktur perusahaannya dia, Mhm, kirim ke kantor pusat, kita terima, kita buat laporan lagi ke atasan saya, mhm, ke head HRD-nya, mhm. head HRD oke, cek lagi ke keuangan, Oh, ada budget gitu. apa enggak gitu ya? Iya, ada budget atau enggak. Oke. Contoh kalau dari wilayah butuh 5 orang, gitu. Ternyata dari keuangan cuman ada, budget untuk 3 orang atau 2 orang gitu kan, kita harus kabarin lagi, boleh Mmm, atau enggak gitu, 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau cuman satu atau replace gitu, ada satu karyawan yang keluar, mhm, terus gantiin masuk satu, itu di HRD wilayah boleh langsung rekrut oke, dengan range gaji yang nggak terlalu tinggi perbedaannya mhm. gitu. Syukur-syukur kalau misalkan Mungkin cuma lebih 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 ini ya, lebih kurang dari yang kemarin-kemarin ya? ya, biasanya dicarinya seperti itu kalau dari Heeh, perusahaan kan. oke, Cuman kembali lagi, pengalaman lebih tinggi pasti range gaji juga lebih tinggi gitu kan. pasti. Nah, kalau ini itu ya tadi dari wilayah ya. Heeh, Kalau dari wilayah itu udah oke, dari keuangan udah oke, kita infoin mau berapa, proses bisa kita lakukan di pusat mhm, untuk jabatan manajer ke atas, mhm. atau wilayah bisa jalankan sendiri untuk jabatan staf, gitu. Oh, Atau SPV ya, itu mhm, masih mhm. bisa. Tapi kalau manajer ke atas, rekrutmen semua dilakukan di pusat. Oke, untuk manajer ke atas ya? Ya, kalau dari kantor pusatnya, Mhm, biasanya kan nih, entah owner kita, komisaris kita, atau direktur, atau head-head-nya mhm, kita, mhm, itu bilang, "Saya butuh karyawan ini 1 atau 2 mhm, sekarang." Mereka nggak butuh waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu kan, heeh. sekarang. Baru tuh kita gunakan beberapa, Apa nih, media? aplikasi-aplikasi di website media gitu. Apaan aja, Kalau Mas? yang gratis ya, Menggunakan apa aja nih biasanya kalau untuk posting lowongan iklan? kalau untuk yang gratis kita biasa pakai LinkedIn. Oke, gratis LinkedIn ya? Untuk yang gratis LinkedIn, terus dulu-dulu juga ada Jobstreet, Oh, sekarang terus berarti kita nggak lagi juga dong? Jobstreet lagi udah nggak enggak lagi ya? nih,
Lagi zamannya owner yang dulu, Mhm. almarhum yang dulu Oh, masih Pak pakai Gugun ya? Jokstreet. Iya, Pak Gunarso, Ya. itu Jokstreet karena memang kalau Bapak minta hari ini kita harus kasih list-nya. Oke. Jadi kita pakai yang berbayar ya, kita Mhm. nggak mikirin biayanya lagi gitu, karena yang Betul. minta beliau. Tapi Betul betul betul. untuk saat ini juga kita masuk ke Job Portal punya Siapa nih, yang jobportal.id ya? kemarin, Betul ya? jobportal.id Hmm. yang kemarin kita coba, Mhm mhm. namun sampai detik ini karena masalah COVID-19 itu Oh belum gitu. bisa kita jalankan dengan baik. Bukan kita tidak mau menggunakan media-media yang ada nih, Oke, tenang tapi aja semua Mas. permintaan. Betul Jadi gini, betul betul. semua permintaan rekrutmen dari wilayah, dari pusat, sampai detik ini memang ditolak untuk rekrutmen. Oh gitu, berarti alias freeze ya? Ya, Untuk kita penambahan freeze ya, untuk berarti rekrutmen. ya? Bagaimana dengan Kecuali replacement? direktur sih. Replacement kita mungkin malah lebih kayak saya sih jatuhnya rangkap jabatan. Oh, rangkap Selama bisa jabatan. di-handle selama bisa di-handle, kita jalanin handle dulu. Tapi ngomong-ngomong gaji nambah juga kan ya Mas, kalau rangkap jabatan? Itu kebijakan atasan masing-masing sih. Kebijakan ya. Tapi ini enggak sih ya, Tapi ini awam tapi aja kali ya? rata-rata Ini awam aja kali ya Mas ya? Tapi kalau misalkan kita rangkap jabatan gitu ya, biasanya kan, diatur di surat kontrak kerja gitu kan, betul. yang sebelumnya job desk kita A, B, C, D, E misalkan. Terus, Mhm, level kita apa, jabatan kita apa. Nah, setelah itu, ada orang yang resign kah atau apalah segala macam, terus kita yang meng-handle pekerjaan dia secara total misalkan kayak gitu. Karena dari sisi penambahan orang juga ya tidak memungkinkan dari keadaan perusahaan saat ini ya, akibat pandemi seperti mhm. ini. Nah, itu biasanya kalau dari sisi apa namanya, karyawan itu sendiri ya, sah nggak nih kira-kira Mas kan sebagai HRD nih, misalkan ada karyawan Mas nanya ke Mhm Mas, "Pak mhm. Doni, saya kan sudah disuruh sama big boss nih untuk ngerangkap jabatan ini, boleh dong saya ajuin, ini apa namanya, kenaikan gaji gitu misalkan, nggak usah nunggu Mhm, setahun sekali lah gitu kan ya, atau berapa tahun sekali misalkan betul. dari ada apa namanya, penilaian atau KPI performance segala macam gitu kan. Tetapi karena saya kebetulan sekarang ini saya ditugaskan untuk beberapa divisi yang harus saya, pegang juga gitu ya, itu sah nggak sih Mas sebenarnya ya, kalau untuk mengajukan itu dan mungkin kebijakan perusahaan itu mengiyakan gitu? Saya bilang 100% itu sah. Sah ya? Oke. Kenapa saya bilang itu sah? Sebenarnya kalau kita berbicara awam ya di luar, Gapura Prima Group nih, Mhm. kita berbicara sebagai diri kita karyawan gitu. Ya, Hak hak karyawan itu kan yang pertama itu menerima upah, betul. kedua dapat kesetaraan, pengakuan yang sama dan perlakuan yang sama gitu. Mhm Jadi, eee, kita sebagai karyawan kalau kita tidak mengajukan, tunjangan jabatan, mhm. kita yang salah, Ya jujur. pikirnya Dan ibaratnya itu saya diem-diem aja gitu ya, ya, padahal dia karena haknya dia gitu kan? saya mhm, saya sebagai karyawan ini, saya sebagai HRD nih, saya balik Mhm lagi. Kalau saya sebagai HRD, saya tidak terlalu memikirkan, "Oh, si A ini rangkap jabatan dan dia harus dapat tunjangan nih." Saya nggak ke situ, malah lebih ke arah lowongan, jabatan ini kosong nih, kita mhm. isi dulu sama si A untuk ngerangkap gitu. Oh, Kita isi si A dulu, kita nggak langsung kasih dia tunjangan sekian atau sekian-sekian gitu, karena mhm memang nggak ada perintah ke situ. mhm Tapi kalau karyawan itu bersurat, mhm. kita langsung jalanin. Oh, Kebanyakan oke. karyawan tidak bersurat ke situ, karena kita nggak bisa mikirin karyawan 1, 2, 3 dari sekian banyak karyawan. Anggap kita punya 1.000 lebih, kita kan nggak bisa fokus di 1, 2, 3. Tapi ketika ada surat masuk, kita Mmm. proses. Nah, Jadi ini rata ngomong-ngomong tadi sorry saya potong, ngomong-ngomong jumlah mhm, karyawan ini total jumlah karyawan ada berapa Mas? kalau yang di data saya untuk TBK-nya aja sekitar 600. 600, oke. Ya, untuk yang TBK. Yang non Untuk TBK? yang non TBK untuk yang non TBK mungkin ada sekitar 300 ke atas sih. 300 ya? Itu di luar ya, saya sih dari data yang saya punya,
1000-an sebenarnya ada, tapi Seribuan kembali ya. lagi 1000-an ada, tapi kembali lagi untuk karyawan harian itu kita nggak terdata. Kita juga ada karyawan harian kan seperti tukang kebun, Oke. yang nggak setiap hari datang, teknisi juga untuk ngurus gedung. Iya, Jadi iya, untuk iya. karyawan yang full kerja di kantor itu mungkin sekitar 700 sampai 1000 ada. Wah, ada lah ya, Tuh. mungkin sekitar ya kurang Sama lebih hampir ya, 1.000 lah ya. ya Oke, oke. sama ya untuk harian-harian mungkin bagian dari pekerja kuli-kuli bangunannya tuh untuk tukang proyek gitu Mhm, kan. mhm, mhm, Kita lebih milih kerjasama dengan perusahaan lain mhm. daripada kita rekrut karyawan untuk ngebangun gedung contoh. Iya. Ya, jadi developernya konstruktornya mungkin orang lain gitu Mhm, mhm. kontraktornya. Kalau rekrutmen di pusat kita prosesnya lebih lebih cepat Mas. Kita nggak kenal yang namanya psikotes, Oh gitu? nggak Jadi kepake. cuma cukup interview aja, Mas? Interview biasa. Kita nggak Oh. kita nggak mikir ke psikotes, kenapa? Karena rata-rata kita itu bukan lulusan dari psikologi. Kita nggak pakai tambahan untuk tim penilai psikotesnya Mhm, atau asesmennya gitu. Kita lebih ke wawancara, mhm, wawancara dengan user, mhm, wawancara dengan HRD, mhm. dan tergantung jabatan nih. Iya, iya. Biasanya kalau untuk staff biasanya, kita yang ngadep untuk bidang HRD di staff-nya aja, kalau manajer ke atas langsung ketemu sama head kita Oke. untuk wawancara. Untuk user, Oke. kita kembali lagi biasanya 2 sampai 3 orang user. 2 sampai 3 orang user ya? Oke, ya lumayan juga sih. Kalau memang oke iya, kalau memang oke kita langsung kontrak antara 3 sampai 6 bulan dulu. Ya, ya itu Jadi standar kita lah ya. lihat performanya dulu. Betul, Kita lihat standarnya dia ya. performanya, kalau kalau dia bisa ngikutin alurnya kita lanjut, kalau enggak ya mungkin kita cari lagi. Bisa nggak sih Mas kalau misalkan ya, tapi tadi kan itu kan untuk level tertentu, betul ya? Ya Betul. kan? Jadi kalau misalkan untuk yang wilayah tadi ya, itu berarti kan Mhm, berarti ada psikotes dong berarti ya? wilayah juga nggak ada, Nggak ada ya? kita nggak jalan psikotes. Kenapa Dulu Mas saya waktu alasannya? ngelamar dulu waktu ngelamar saya ada, saya kerjain itu psikotes. Mhm. Ketika masuk, kita nggak ada yang nilai, cuma ada, ya gitu aja gitu. Kan sekarang kan sudah zamannya canggih lah ya, kan, Mhm, ada psikotes online gitu kan. Kalau dulu kan zaman konvensional kan ya kita datangin psikolog gitu kan untuk scoring, alat tesnya apa aja secara secara offline lah ya kalau syukur-syukur kalau perusahaan itu punya psikolog gitu kan yang S2 yang bisa mhm, bisa buat scoring, bisa juga segala macam kan. Nah, jadi, dan mengeluarkan alat tes gitu kan, dan dia biasanya kan kuasai alat tes gitu kan ya, syukur-syukur kalau di suatu perusahaan kan punya ada HRD seperti itu kan. Nah, tapi kan sekarang ini kan sudah ada substitusi dari mhm. yang konvensional ini kan, dalam artian online test tadi. Nah, kan bisa aja kan kita pakai sistem gitu ya, sistem terus kita apa namanya, berikan, semacam kayak alat tes gitu ya, misalkan untuk menilai Mhm. kepribadian gitu kan, entah itu kayak apa nih, DISC lah, kayak nah jadi kalau misalkan seperti itu kan nanti kan bisa kelihatan tuh scoring-scoring-nya, apa namanya, jawabannya segala macam gitu kan, apakah dia dominan, apakah dia apa namanya, steadiness atau dia compliance gitu kan, atau dia influencer atau dia influence gitu kan, dan kelihatan di situ kan, Mhm, dan hasilnya apa segala macam, penilaiannya segala macam gitu kan. Psikometriknya juga biasanya itu biasanya keluar gitu kan, sebagai bahan pertimbangan sih. itu sebenarnya goal-nya saya, niat dari awal saya masuk ke Oh, dunia HRD itu. Karena kenapa di kantor belum bisa berjalan, mhm. yang pertama kita itu rekrutmen nggak terjadwal, nggak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun Oh, sekali, berdasarkan kebutuhan tergantung sih ya? dari kebutuhan. Mmm, Ketika kita jalankan rekrutmen berdasarkan kebutuhan, itu kan yang direkrutmen sedikit. ya, Sedangkan kalau kita pakai, eee, pihak luar atau kita kerjasama dengan pihak lain, mhm. itu kembali ke budgeting kita. Kita jadi nggak tahu nih budget Oh, setahunnya kita habis berapa gitu. betul, Tapi betul, betul. memang
goalnya saya itu semuanya saya mau berjalan dengan ya IT yang ada gitu. Mhm. Teknologi yang ada kita harus manfaatkan. Makanya pertama kita jalanin dulu nih untuk data payroll-nya kita, data karyawannya kita, Oh. semua pelan-pelan kita rapihin dulu gitu. Jadi dari dulu memang Gapura Prima masih menggunakan cara yang lama. Manual ya? Cara lama manual, Nggak kebayang Mas, data saya Mas, manual jadi ngitung kertas-kertas. absen. Kenapa ya? Kenapa saya masuk ke arsip itu karena dulu si direktur saya yang sebelumnya almarhum Ibu Elena Mhm, itu pegang HRD sama hukum juga. heeh, Dia lihat mau cari berkas hukum susah, mau cari berkas HRD susah gitu kan. mhm, Makanya dicarilah sistem. jabatan arsip. Oh, oke, Jabatan jabatan arsip dulu arsip, oke. nih untuk ngurus dokumen yang ada gitu kan, untuk merapikan Iya, dokumen yang ada. Semua dokumen itu sebenarnya ada, tapi mhm, karena jumlahnya bertumpuk dan terus bertambah, iya, akhirnya susah untuk dicari gitu kan. Nah, betul, seiring berjalannya waktu yuk kita rubah pelan-pelan, karena merubah sesuatu nggak gampang nih Mas, sesuatu betul. yang udah membudaya kan, Iya, sudah berakar-akar ya? sesuatu yang iya, itu yang berat tuh dari Betul, awal. Kita rubah ini secara pelan-pelan, karyawan yang tadinya banyak yang usianya udah tua nih Mas, udah susah sesepuh lah untuk ya? melek teknologi iya, banyak tuh yang agak susah melek teknologi, mau nggak mau kita harus pelan-pelan ajarin nih, kayak kita kasih tahu, Oh, terus, kita arahin, "Ini loh kemudahannya, ini loh kok sekarang absen pakai handphone aja bisa kok, sekarang mhm, kayak gini aja bisa kok, mau lihat jumlah cuti pun bisa kok," gitu. mhm. Tapi itu proses yang nggak gampang, Oh, saya juga edukasi dan sosialisasinya ya? mhm, Bayang sih, mungkin berarti ya, Mas Wahyu juga tahu lah mungkin dulu kita mulai kenal 2018, kita ya, baru ya, bisa ya. mau jalanin di tahun 2021 sampai berjalan kan, itu semua prosesnya panjang gitu. Tapi Iya, ya betul. Iya, iya, iya. kadang kan kita Mas Mas Wahyu telepon, "Mas Dun, kapan kita mau jalanin? Kapan kapan nih Iya, mau iya, mulai iya. jalan?" Nah, Itu jadi yang berat. viewer, ya apa, ini Mhm, sekalian saya ngomong juga nih sama viewer. Jadi saya itu memfasilitasi sistem HRIS nih kepada Gapura Prima. Tujuannya itu iya, untuk mempermudah ya, bukan mempersulit sebenarnya kan. Mempermudah si perusahaan itu terutama dari sisi divisi HRD untuk memaintain database perusahaan terutama karyawan-karyawan, ya kan. Lanjut jadi nanti untuk database itu kita bisa langsung terstruktur dan terorganisasi nih. Terorganisir mhm, dalam artian pada saat misalkan si karyawan ini ingin mengajukan cuti, mau melakukan absensi, melakukan lembur gitu kan ya. Nah, itu semuanya kan sudah apa namanya, sudah diakomodasikan semua, sudah difasilitasi semua dengan sistem tersebut gitu ya. Nah, jadi nanti iya, tinggal tinggal apa namanya, aktualisasinya aja nih Mas, berarti, tinggal nunggu kabarnya gitu ya Mas ya. Nah, iya, untuk apa namanya, supaya database ini tetap ter-maintain gitu ya. Dan kalau ini misalkan masih pun bertahap sih. ada ya, jadi nanti next-nya lah mungkin kita ngobrolin tentang HRIS, apa namanya, tersebut gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan si job seeker pengen tahu HRIS-nya bisa kontak saya secara langsung sih sebenarnya ya gitu. Ada beberapa banyak lah ya, termasuk ada payroll boss gitu kan salah satunya. Nah, untuk HRIS ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan untuk yang hal-hal terkait sama rekrutmen, berarti bisa saya simpulkan di tempat Mas ini sekali orang ngelamar, ya berarti bisa langsung diproses kalaupun itu kebutuhannya, dari Big Boss ya. Sekarang ya sekarang berarti ya, harus dicari Iya, gitu kan, dan itu pun tidak bisa diproyeksikan semacam kayak perusahaan-perusahaan FMCG gitu ya. Misalkan dia iya, butuh dalam kayak ada manpower planning gitu ya, dalam waktu setahun kita harus hire segini 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 segini. Karena mereka ada mhm, proyeksi misalkan ada proyek baru nih misalkan untuk penambahan di satu lokasi tertentu misalkan, atau dia mau buka cabang baru, berarti kan dia kan harus meng-hire karyawan baru ya kan. Nah itu kan harus ada iya, perencanaan gitu kan, itu yang namanya manpower planning, di mana mereka harus, dari sisi jumlahnya berapa, misalkan yang dibutuhkan posisi-posisi apa aja gitu kan, ya itu mungkin ya, tapi itu tidak berlaku di tempat Mas, betul ya? iya, nggak berlaku sama sekali. Belum sih, emang tujuan saya nanti lebih ke arah situ, cuman Mhm, prosesnya sambil berjalan saya mau coba jalanin, eee, ngubah sesuatu emang
nggak gampang, tapi kalau Ya, kita punya tujuan pasti bisa kok, gitu. iya. Ya sabar aja ya, Mas, ya. Sabar Sabar ya, banget Mas. ini, sabar banget. Masnya Sabar sabar ya, banget. Mas. Tetap semangat, Mas. Tapi seru sih Mas, seru ngejalanin ya, karena seru gregetnya, ditekan kayak gimana, namanya kita pekerja kan ya, Iya iya tekanan iya itu iya. pasti ada gitu kan. Pasti dong. Cuman cuman kita kadang, oh solusinya gini, ini jadi pembelajaran, oh kayak gini, oh budaya di sini gini. Terus kadang kita ketemu sama teman yang jabatannya sama nih, HRD juga, kita sharing, kok di kantor lu gini, kantor gue gini gitu kan. Iya 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 iya. Terus itu yang jadi nilai plus mungkin, oh yang bagus seperti ini kita jalanin, yang nggak bagus kita rubah yuk pelan-pelan, nggak bisa langsung hari ini kita rencanain besok kita rubah, enggak. Ya, berarti mengadopsi dari peraturan-peraturan perusahaan lain juga yang mungkin bisa diadopsi di perusahaan Mas gitu ya. Iya, pelan-pelan pelan-pelan, Iya pokoknya iya iya. pelan-pelan aja. Nah, tetapi berarti ini balik lagi ya, Pak, ya, apa namanya, kan biasanya kan untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ini ya kan, nanti kan itu kan, Mhm, turunannya itu kan bisa bisa ke peraturan perusahaan ya. Nah, ini seberapa iya. pengaruh Mas, dari Undang-Undang Cipta ini terhadap perusahaan Mas nih? Kebetulan peraturan perusahaan kita juga masa berlakunya habis Mhm dan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul, mhm. jadi itu PR saya saat ini untuk rangkum itu semua. Walah. Berarti harus Saya lagi merumuskan juga berarti ya? saat ini kita lagi, bikin rancangannya juga. Ingat yang Oke. terakhir kali saya pernah nanya sama Mas Wahyu tuh, "Mas Mhm punya ringkasan ini nggak untuk Undang-Undang Cipta Kerja?" mhm Ringkasan karyawan yang pensiun, PHK, mhm itu mhm. perhitungannya gimana gitu kan. Itu juga semua kita rubah, terutama karyawan yang kontrak, itu berbeda. Peraturannya yang Oh. sekarang itu kan memang yang tadi saya jelasin, Mhm dulu setahun harus kita kasih keputusan tetap atau enggak, mhm. sekarang batas waktu 5 tahun gitu kan. Iya. Kalau dulu kita cuman cuman ada uang yang namanya, uang tali kasih kita sebutnya, atau Mhm. uang balas balas jasa gitu. Atau uang pisah lah. Seandainya ya uang pisah lah, seandainya udah kerja setahun, Iya terus, kita nggak mau angkat karyawan tetap, masih ya kita nggak kasih, iya iya iya. uang pisahnya itu gitu. Ada loh Kalau Mas sekarang perusahaan malah yang jadi ada loh Mas perusahaan yang nggak ngasih itu padahal karyawannya itu pernah kerja sampai 8 tahun atau bahkan bahkan 10 tahun nggak ada loh, cuma dikasih plakat Mas. aduh Ada plakat nggak perusahaan bisa kayak gitu. dimakan. Ada sih, tapi saya nggak sebut merek sih, pengalaman pribadi. Ya itu cerita lama lah sih. Jadi, kalau yang sekarang itu malah jadi kewajiban nih, Mas. Mmm, Mungkin, buat sharing juga kalau kalau sekarang itu ketika kita putus kontrak karyawan, kita harus hitung masa kerja dia, mhm, berapa bulan, habis itu kita juga hitung gaji pokoknya dia, ya, nanti, eee, kita akumulasikan sebagai uang penggantian haknya dia, uang mmm, pisahnya dialah, gitu. beda Kalau dong dengan dia pesangon sudah dong? kalau kontrak kan nggak ada pesangon. Oh iya iya betul betul. Kalau kontrak nggak ada pesangon. Jadi, untuk yang sekarang ini contoh, kalau dulu ada karyawan kontrak kita yang mungkin udah lebih dari setahun, 2 Mhm tahun gitu kan, mhm. kita tetap kasih paling nggak 1 kali gaji atau 2 kali gaji gitu kan, Oh, oh ya, untuk uang pisahnya. oh bagus dong Mas berarti manajemen Mas Dengan nih. karyawan, Kalau kalau saya bisa eee, bilang sih bagus sih manajemennya bisa alhamdulillah ya. Jadi kayak walaupun dia kayak karyawan kontrak ya, dikasih mhm, uang uang, istilahnya tuh ya kayak pesangon versi permanen lah ya, bisa dibilang sih. mhm. Jadi, kalau udah memang sih kalau belum 1 tahun biasanya kita belum kasih, kalau Mmm, belum 1 tahun ya. Biasanya tapi kalau satu minimal tahun satu ke tahun berarti atas ya? iya, kalau 1 tahun ke atas, apalagi kadang ada yang sampai 5 tahun, namanya perusahaan kan mungkin ada juga yang setelah ini dia berhenti kerja, masuk ke PT yang lain, kontrak lagi kan itu ada Mhm tuh. mhm mhm. Iya betul Tapi kan betul. namanya dia masih satu grup sama kita, jadi kita akumulasi aja nih, oh dia kerja udah 2 tahun nih, walaupun di PT-PT yang beda gitu. Kita Iya kasih betul uang betul. uang pisah gitu. Iya Kalau betul. sekarang mau
mau karyawan itu kerja sebulan, 2 bulan, tetap ada di Mhm Undang-Undang Cipta Kerja nih. mhm Kalau karyawan itu kerja cuman 3 bulan, habis mhm. itu nggak dilanjut kontrak, dia tetap dapat setelah putus kontrak, dia dapat uang pisah itu 3/12 kali gajinya dia. Wih, 3 ini 3 bulan gitu. mhm. Terus Ya lumayan kalau Mas itu memang Mas. lebih, iya, makanya yang tadi juga udah saya sampaikan kan ada plus minus nih. Mhm, Jadi, jangan cuma karyawan mandang, "Oh, undang-undang yang baru ngerusak kebebasan hak karyawan," atau, lebih berpihak kepada perusahaan gitu. Sebenarnya ada plus nggak juga ya. minusnya. Ya, tergantung dari mana kita mandang sebenarnya ya. Nah, iya itu tadi yang poin pertama tadi Mas Doni bilang tadi, dari mana kita Mhm. memandang, apa namanya, peraturan tersebut sih, betul juga sih. Kalau kita mandang ke diri kita mulu, pasti kan kita nganggapnya selalu kurang. Peraturan Betul pemerintah kurang nih, jelek nih, gitu kan. betul, Sebenarnya ada plus minus. Kalau contoh nih, seandainya Mas Wahyu kerja kontrak 3 tahun, mhm, berarti 36, 3 tahun kan 36 iya bulan 36 bulan. dibagi 12 kali gaji pokok. Ketika kontrak Mmm, itu selesai, haknya Mas Wahyu segitu. Ini berbeda saya dari saya acungin jempol uang sih, uang manajemen pisah perusahaan tadi itu Mas, ya, heeh, iya saya acungin itu jempol berbeda sih. dari, Berarti berkepihakan kepada karyawan itu ya alhamdulillah ada gitu ya, di perusahaan Mas, betul ya? alhamdulillah ada. Oke, jadi tidak Karena memandang dia itu permanen ataupun kontrak ya. Jadi mendapatkan yang seperti poin yang Mas tadi bilang ya, di tempat Mas ini, apa namanya tadi, sama rata gitu ya, bisa dibilang ya? jadi kita pun kalau bikin peraturan, terutama atasan saya sih, head HRD-nya saya, kalau bikin peraturan kita selalu mandang dari 2 sisi. Mmm, Kayak kemarin kalau memang kita harus shift-shift-an, terus juga, harus melakukan pemotongan gaji yang mhm memang berat, mau nggak mau gitu. mhm, Cuman ya kita harus legowo juga, apapun putusan perusahaan sebenarnya itu untuk keberlangsungan perusahaan sebenarnya ya. ya betul, Walaupun kadang sebagai karyawan kita ngerasa berat gitu. Jadi iyalah, HRD itu ibaratnya mungkin ujung tombak bisa, mhm walaupun memang kalau di bidang properti ujung tombaknya kita itu marketing gitu. Tapi mhm di HRD ini kita sebagai jembatan antara perusahaan dan karyawan. mhm, Ketika kita melakukan suatu keputusan dalam perusahaan, si tim tim HRD ini harus mikirin juga untuk karyawan, baik iya. atau tidaknya. Nah, Lah karena kan terus HRD juga poin, karyawan, berarti dia mewakili diri sendiri dia juga dong, ya nggak sih, iya, Mas? Dan atasan seluruh saya selalu bilang karyawan. gini atasan saya selalu bilang gini, "Saya nggak mau kasih peraturan yang memberatkan salah satu sisi. Mmm, Ketika perusahaan minta A dan saya nggak bisa kasih A karena berat di pihak karyawan, saya nggak akan kasih. Karena sewaktu-waktu kalau saya mengikuti alur dari keinginan perusahaan aja, saya sebagai karyawan juga akan seperti itu nanti. betul, Ibaratnya nanti mungkin karena peraturan yang dibuat ini merugikan kita juga gitu kan, kita harus sama-sama berbagi. iya, Perusahaan bisa jalan karena ada karyawan, karyawan juga bisa hidup karena ada perusahaan gitu." betul, take and give aja, betul. Mhm, dan ya alhamdulillah sih rata-rata karyawan di kantor itu betah kerja, ya ada juga yang berpuluh-puluh tahun Wih, ada. berarti bisa dibilang turnover di perusahaan Mas ini rendah dong ya? Betul nggak, Rendah, Mas? Rendah ya? rendah. Jarang yang keluar ya? Ya tadi Ya terbukti karena dengan ada yang berapa puluh keluar. tahun yang kerja ya? Iya, atasan saya dari awal karya kantor itu cuman ada 12 orang sampai sekarang. Udah berapa puluh tahun itu? Dari tahun 85 ya, 85 atau Masya 86 sebelum jadi Allah, 85 sampai sekarang ada. 30 tahun, Mas? Lebih itu? Dan itu banyak, nggak cuma satu 2 orang yang kerjanya lebih dari 20 tahun, gitu. Ih, 30-an tahun, hampir 40 sih. Iya. Wih, Kita juga masih welcome sama, Masya karyawan-karyawan Allah. yang masih mau kerja walaupun Mmm, usia dia sudah pensiun gitu. Dengan syarat ya untuk
beberapa tunjangan dia kita hapus. Oh. Jatuhnya contoh Mas Wahyu udah pensiun nih, Mhm, tapi Mas Wahyu masih mau kerja, mhm, terus perusahaan juga masih butuh. mhm. Kita selesaikan dulu, pensiunnya Mas Wahyu, kita kontrak ulang. Oke, diterminasi Di dulu dalam ya, berarti ya? ya, jadi kita Baru serahkan baru dulu dibuat hak-haknya kontrak Mas ulang. Oke, Wahyu, oke. haknya kita kelarin, BPJS-nya juga kita laporkan, setelah itu Mhm, kita kontrak. Di dalam kontrak juga tercantum nih, karena kan kita juga karena resiko, satu, sakit juga itu terutama, betul. Pasti kan mau itu nggak mau kan juga harus di-cover kan, iya, itu juga pertimbangannya kita kan? kasih batas cover, makanya Mmm, kenapa kita pilih kontrak lagi. ya Jadi ya 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 ya. turnover ini rendah juga karena salah satunya itu, ketika ada yang pensiun selama dia masih mau kita nggak memaksa dia untuk kerja nih, Mas. Ya, betul. Jadi ketika memang dia karyawannya udah pensiun kayak Mas Wahyu contoh udah pensiun, kita akan jelasin, kita akan menawarkan, Mhm, masih mau bekerja atau tidak. Kalau memang mau, ya kita selesaiin dulu pensiunnya, kita mhm. kontrak ulang dengan aturan-aturan yang udah kita sepakati bersama. Ibaratnya itu kayak pemain bola, semakin tua Gimana? harganya semakin rendah, ya kan? Nah, jadi Mhm, ujung-ujungnya itu kan, ya apa namanya, bahkan free transfer gitu kan, gajinya semakin rendah, ya kurang lebih kayak gitu sih kalau kalau saya mikirnya ya secara iya, secara fans bola ya, ya kurang lebih kayak gitu mhm sih. Ya bisa bisa dibilang semakin uzur itu ya semakin ini ya. Nah, tetapi yang mau saya tanya nih Mas, apakah berlaku nih di tempat perusahaan Mas? mhm Kadang-kadang kan kita lihat di lowongan iklan itu ya, dibutuhkan mechanical mhm, engineering misalkan, pria, umur iya, 35 tahun maksimal, ya kan? mhm Tinggi badan sekian, ya itu untuk biasanya untuk pramugari pramugari itu biasanya kalau tinggi sekian, berparas wanita cantik misalkan kayak gitu kan, good looking. Berlaku nggak sih Mas dan kenapa sih alasannya? pasti nanti kalau di perusahaan swasta itu, dia akan dioper dari legal, mungkin nanti masuk ke perizinan, bagian pertanahan, bagian Mhm, teknik, itu akan diputer.